Dulu harus jadi karyawan dulu biar bisa bikin beginian ya. Sekarang kalian tinggal bikin aja di rumah dan buka usaha. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah ya. Dan lanjut di sini aku ada 1 butir telur, kita langsung aja pecah lepas. Setelah telurnya masuk, kita langsung aja ambil gula. Untuk gula takarannya tuh kita pakai cuma 2 sendok makan aja ya. Lanjut ya, setelah gulanya masuk langsung aja kita aduk atau kita kocok lepas seperti ini sampai si gulanya larut ya. Dan ini udah ya, kita langsung aja timbang. Kita ambil timbangan. Untuk timbangan yang mau rekomendasi timbangan murah, harga 20 ribuan udah bisa pakai buat kebutuhan sehari-hari, langsung aja cek di deskripsi ya. Ini langsung aja kita taruh di atasnya dan kita timbang. Untuk tepung terigunya kita menggunakan 120 gram. Jadi langsung aja kita timbang seperti ini. Nah, enaknya lagi kalau kita menggunakan timbangan ini, kita nggak perlu banyak wadah ya. Jadi nggak perlu banyak cucian piring kalau kita bikin kue. Cukup menggunakan 1 wadah ini aja. Dan lanjut di sini aku ada air. Untuk airnya di sini aku juga takar lagi menggunakan timbangan dan kurang lebih itu aku menggunakan 150 ml air ya, atau 150 gram. Buat teman-teman yang nanya tepung terigunya pakai yang apa, aku pakai tepung segitiga biru, artinya itu pakai yang pro sedang aja. Jadi nggak usah pakai pro tinggi ataupun pro rendah ya. Biar rasanya makin mantap lagi dan makin wangi, kita tambahkan vanila ya. Untuk vanilanya di sini aku menggunakan vanila saset kecil ini dan kita cuma menggunakan tuh kurang lebih di setengah sendok teh aja seperti ini. Kita masukin ya. Dan ini aku ada garam. Untuk garamnya setengah sendok teh, wajib dipakai ya biar ada rasanya. Jadi nggak harus manis doang. Jadi biar ada gurih-gurihnya teman-teman. Jadi kita tambahkan si garamnya. Ini kita aduk. Kita aduknya agak sedikit lama ya teman-teman ya. Kurang lebih 10 menitan. Kita aduk terus sampai 10 menit. Buat yang nanya kenapa harus diaduk sampai 10 menit, langsung aja kalian komen ya. Buat yang penasaran, langsung aja di komen, nanti aku jawabin dan nanti aku juga bakalan pin ya buat yang penasaran. Dan ini aku ngaduknya udah sampai 10 menit ya. Dan ini adonannya udah lembut banget. Dan ini udah siap. Tapi kita harus tungguin dulu selama 1 jam dulu ya. Kurang lebih kita tunggu selama 1 jam. Untuk teksturnya seperti ini nih. Jadi dia ada sedikit busanya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu dan kita istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam kita langsung aja siapkan 20 ml air ya. Dan setelah itu di sini ada soda kue. Untuk soda kuenya aku menggunakan 1/4 sendok teh seperti ini. Dan lanjut aku juga ada baking powder. Untuk baking powdernya pakainya setengah ya. Pakainya setengah sendok teh. Dan ini aku pakai baking powder yang double acting. Jadi yang udah double kerja. Yang penasaran sama baking powder double acting, langsung aja kalian cek di deskripsi ya. Dan setelah kita aduk rata seperti ini, langsung aja kita ambil adonan martabaknya ya. Kita masukin semua adonan bakingnya. Kita aduk sebentar seperti ini biar merata. Dan kita langsung aja masukin seperti ini. Kita aduk sampai adonannya merata ya. Aduk sebentar aja seperti ini. Dan kita langsung aja siap cetak ataupun siap masak ya. Sebelum memasak, pastikan kita panasin teflon selama 10 menit dulu dengan api besar ya. Setelah 10 menit dipanasin, langsung aja kita sedangin apinya. Kita pakai api sedang. Dan setelah api sedang, kita langsung aja masukin adonan martabaknya. Buat kamu yang mau rekomendasi teflon tebal seperti ini, langsung aja kalian cek di deskripsi ya. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai teflon tebal seperti ini, boleh banget menggunakan teflon yang tipis, tapi harus menggunakan tatakan ya. Jadi mirip banget cara pembuatannya tuh kayak mirip yang buat pie ya teman-teman ya. Jadi kalau buat pie itu, kalau misalnya pakai teflon yang tipis, kita harus kasih tatakan atau besi di bagian bawah biar nggak langsung kena ke teflonnya. Jadi nggak gampang gosong teman-teman. Masak menggunakan api sedang selama kurang lebih 5 menit sampai sisa
sarangnya berkeluar seperti ini ya. Setelah keluar seperti ini, langsung aja kita kecilkan apinya ke yang super kecil ya, biar nggak gampang gosong. Jadi bisa diangkat juga kalau takut kepanasan. Ini udah bersarang ya, dan kita langsung aja siapkan tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini kita kira-kira aja dengan cara seperti ini ya. Jadi untuk gulanya kita takar sesuai yang kita mau ya, sesuai selera aja. Dan ini menurut aku udah. Setelah itu langsung aja kita tutup dan kita biarkan sampai di bagian atas itu kering ya. Kita tunggu sampai bagian atasnya kering dan itu udah selesai ya. Jadi cara buat martabak itu gampang banget. Kita nggak harus kerja lagi jadi karyawan dulu, tapi sekarang kita udah bisa bikin di rumah. Nah, pastikan lagi untuk margarinnya kita pakai Palmia ya. Kita pakai Palmia margarin yang udah with butter. Dijamin rasa martabak kalian bakalan jauh lebih enak dan bakalan jauh berbeda dari martabak lainnya ya. Margarin ini salah satu penunjang bikin martabak jauh lebih enak ya. Jadi kalau salah pemilihan margarin rasanya bakalan juga nggak enak. Jadi jangan salah pilih margarin ya. Cobain pakai margarin butter dari si Palmia tadi ya. Dan ini udah, langsung aja kita angkat seperti ini. Caranya gampang kan? Mudah sekali, asalkan kalian praktek langsung aja dicobain di rumah ya. Selagi hangat seperti ini, langsung aja kita buru-buru kita kasih topping ya, seperti coklat ataupun kacang. Kali ini aku mau bikin rasa kacang coklat ya. Jadi ini adalah kacang yang udah aku sangrai dan udah aku kupas juga kulitnya dan udah aku blender. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kacangnya udah hancur dan ini udah pas banget untuk satu buah martabak seperti ini. Jadi kalian bisa takar-takar lagi untuk kacangnya, kita bungkus-bungkusin aja seperti ini ya, biar kita bisa menghitung berapa modalnya, berapa yang kita gunakan. Jadi nggak asal ngira-ngira lagi. Nah, ini kacangnya udah pas, kita masukin. Lanjut untuk yang lain aku menggunakan meses aja. Untuk coklatnya kasih aja secukupnya ya, atau sesuai selera. Saran aku sih dibungkus-bungkusin kayak kacangnya tadi. Biar apa? Biar kita bisa menghitung berapa sih topping yang kita habiskan buat satu buah martabak. Jadi lebih enak hitungnya ya. Dan yang paling penting lagi, satu buah ini teman-teman. Ini nih paling penting banget dalam sebuah martabak, kental manis ya. Jadi wajib ada kental manis. Nah, ini kental manis dari Ricam ini murah banget ya. Kalian yang mau langsung aja cek di deskripsi ya. Wajib harus ada kental manis dan kasihnya yang banyak. Harus yang banyak ya, biar rasa martabak kalian tuh premium dan enak banget. Nih, ini udah ya, cukup seperti ini aja. Kalian nggak harus jadi karyawan lagi untuk bikin martabak di rumah ya. Ataupun kalau buat kalian yang mau jualan, silahkan praktik di rumah, langsung aja dicobain. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian, ataupun yang pengen buka usaha dari dulu nggak jadi-jadi, langsung aja praktik di rumah. Selamat mencoba. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like-nya ya. Aku tunggu like-nya. Dan buat kalian yang pengen komen, langsung aja komen di bawah ini. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe biar dapat info terbaru dan video resep-resep lainnya dari aku ya. Langsung aja di subscribe sekarang juga. Jadi cukup sekian video aku kali ini. See you dia di next video. Thank you.